Oke, selamat bergabung di podcast Secangkir Kopi bareng gua Raffi dan Mas Dava yang nggak bosen-bosen kita nemenin lu semua nih. Oke, kita paling nggak bahas-bahas hal yang menarik lagi ya. Sedikit ada obrolan omong kosong di belakang sebelum mulai podcast ini, tapi ya kita lanjutkan untuk pembahasan hal yang menariknya. Nah, di setiap orang kemudian di setiap rumah dan setiap namanya kampung ya, entah di kampung entah dimanapun itu, di sekolah, di kampus dan dimanapun kayaknya selalu ada unsur-unsur ini ya Mas Dafa ya. Unsur ini tuh apa Wah, ya? Jadi unsur ini adalah organisasi. Jadi perkumpulan di mana setiap manusia atau setiap orang-orang bisa membuat sebuah keputusan, visi misi atau sebuah tujuan yang menurut organisasi tersebut oke untuk dilakukan di setiap organisasinya ya gitu kan. Nah, pembahasan hari ini adalah ini tema yang dibuat dari Mas Dava. Pembahasan kita hari ini adalah pentingnya berorganisasi ya atau gimana? ya pentingnya belajar berorganisasi gitu. Oke, belajar berorganisasi karena setiap kehidupan, setiap bersosialisasi atau kita melakukan hal-hal setiap harinya pasti nggak akan lepas dari organisasi, benar nggak sih? Betul betul. Organisasi mulai yang terkecil adalah keluarga, ya kan? Yes. Keluarga dan anak, suami istri dan lain sebagainya itu adalah organisasi kecil ya, mulai dari yang kecil. Kemudian ya lingkup yang besar adalah lingkup di lingkungan, maksudnya RT RW ya kan, itu organisasi Betul. kepemudaan dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai orang atau sebagai insan manusia tentu saja nggak akan lepas dari peran organisasi. Nah, menurut lo pentingnya belajar berorganisasi itu gimana, Mas Gapa? Kalau bagi gue pribadi ya, gue mulai ikut berorganisasi itu karena ingin mengasah kemampuan sosial gue gitu. Karena Iya, betul. ya mungkin beberapa orang yang nonton ini tahu lah gue orangnya seperti apa gitu ya. Gue memang sangat sangat kurang mampu dalam bersosial, makanya gue belajar berorganisasi itu untuk mengasah kemampuan sosial. Selain itu benefitnya banyak sih, mulai dari Banyak. melatih leadership, ya, belajar mengatur waktu, networking, problem solving, dan juga memanage konflik di dalam organisasi. Nah, uh, Mas Rauf sendiri mungkin punya banyak pengalaman ya dalam berorganisasi ya. Bolehlah Oh, sharing-sharing gitu tuh kepada penonton. nggak sama aja kok sama Mas Dava. Saya masih di bawah Mas Dava malah. Jadi Ya, pembohongan publik itu namanya. organisasi kan, organisasi kan banyak ya Mas Dava ya. Iya, Mulai dari mana pula. Memang benar banget ya. Di dalam sebuah organisasi itu kita banyak sekali belajar mengenai hal-hal yang penting betul. harus diketahui oleh setiap orang gitu ya, apalagi buat kita atau buat lu teman-teman yang mau terjun di dunia pekerjaan ya Mm. ataupun dimanapun itu sih sebenarnya. Jadi organisasi itu memang tidak terlepas dari masalah, organisasi itu tidak terlepas dari time schedule, networking dan sebagainya. Itu sangat sangat penting gitu ya. Iya, Ketika teman-teman sudah berorganisasi, otomatis ya balik lagi sih sebenarnya organisasinya itu tujuannya apa gitu kan. iya, Tujuannya berorganisasi itu apa? Apakah emang buat kece-kecean doang kan, atau hanya buat ya itu tadi lah, fungsinya berorganisasi sebenarnya untuk apa lah gitu iya. ya. Nawa itu Untuk ya. buang waktu kan. Iya, iya. Intinya kan itu dulu kan. Kalau masalah bonusnya kayak networking dan sebagainya itu kan bisa dicari.
dimanapun sih sebenarnya, dimanapun kapanpun itu gitu. Tapi kalau lu udah bisa berorganisasi, masa sih nggak bisa jejaring gitu kan? Nggak mungkin juga. Ya, ya itu mungkin orang yang insecure dipaksain buat orang yang insecure lagi, orang yang sukanya apa ya namanya menyendiri, apa sih namanya bahasa kerennya menyendiri tuh, introvert ya. Oh iya, bahasa keren. Ya, bahasa kerennya kan introvert gitu kan, berorganisasi, memaksakan untuk organisasi tapi dia tetap di dalam lingkup organisasi introvert juga, ya tetap Iya. aja nggak bakal jalan networkingnya gitu kan. Cuma dengan adanya organisasi kan lu harus kenal si A si B si C, dan kemudian lu ngenalin posisi lu juga gitu kan, karena dalam Oh, organisasi kan lu punya posisi masing-masing gitu kan. Ya kayak Mas Dava nih, Mas Dava kan organisasi yang sekarang bergulir adalah apa, Duta Damai Dunia Maya Regional Banten. iya. Lu udah punya role-nya kan, role-nya itu apa, tugas lu apa gitu kan. Nah pasti lu harus kenal dulu dong dengan tugas lu gitu kan, biar supaya lu bisa bekerja gitu, bener gak sih? Ataupun Benar-benar. ya lu bisa melakukan hal-hal yang ya sesuai lah dengan tujuan organisasi itu, pengen dibawa kemana, itu kan yang penting kan gitu kan. Kita harus Iya. eh, kita mulai dari yang penting-penting dulu nih gitu kan. Nah otomatis hal yang lainnya kayak leadership ya pasti akan terasah dengan sendirinya gitu kan, dengan melihat Mm-mm. teman-teman yang lain, melihat cara pandang orang lain gitu kan, dan kemudian cara memutuskan orang lain, kita secara nggak langsung belajar cara untuk leadership. Kemudian membagi waktu juga sama, apalagi ya buat teman-teman nih yang suka banget di kampusnya atau di sekolahnya itu organisasi kan pasti banyak sekali waktu yang nggak mau terbuang sia-sia. Makanya kenapa orang-orang organisasi itu mampu membagi waktunya, ya kan? Mm. Itu Iya. hal yang menarik, pelajaran-pelajaran yang menarik menurut gua, eh, yang bisa gua share. Nah, menurut Mas Dava nih ada hal yang menarik nggak? Atau misalkan Mas Dava udah baca-baca artikel dan sebagainya, mungkin manfaat organisasi selain itu apa sih gitu? Selain yang saya sebutkan, mungkin saya bisa sharing beberapa pengalaman ya. Ya, Eh, kalau kalau di gua pertama kali ikut organisasi itu pertama mungkin bisa dibilang dipaksa ya sama beberapa kakak kelas. Tapi dibilang bersyukur sih bersyukur karena disitulah saya belajar cara apa eh, cara ngobrol gitu dan juga ya, cara bersikap ya, terutama ini tuh cara bersikap seperti apa, bersikap dengan yang baik maksudnya. Nah, ya, ya orang-orang yang ikut organisasi biasanya, apalagi yang organisasi yang meliputi apa ya, kegiatan lapangan ya, maksudnya yang program kerja itu secara eksekutif gitu event. ya, iya event gitu-gitu. Orang yang bisa dibilang pendiam itu bisa jadi orang yang paling cerewet ketika udah masuk organisasi. Itu sih yang pengalaman sangat unik yang didapetin dari saya gitu. Berarti Mas Dava sekarang jadi cewek. Ya itu sih tergantung perspektif orang-orang ya. Oh, Heeh. iya, menarik ya masalah Mm-mm. organisasi ini. Dimanapun, kapanpun ya. Apalagi buat Mm. kaum-kaum ya Mas Dava lah, kaum-kaum milenial Iya, yang harus memang berorganisasi gitu ya. Sejak iya, dini lah, atau misal sejak dari sekarang juga. Karena semua, mungkin pemimpin dunia atau pemimpin Indonesia gitu, yang ada di Indonesia, ya salah satunya memang jebolan-jebolan dari organisasi gitu ya. Ya mm-mm. partai kan mulai terbentuk dari organisasi kan. Partai juga Mm-mm. termasuk organisasi, sebuah organisasi gitu kan. Untuk mencapai itu semuanya kan atau tujuan dan sebagainya kan punya visi masing-masing supaya ya mereka punya tujuan. Intinya kan seperti itu kan. Nah, Mm-mm. jadi uh, jadi nggak heran kalau misalkan memang anak-anak muda zaman sekarang ini harus ikutlah berorganisasi ya, dimanapun kapanpun itu ya, Iya, tentu terutama ya organisasi yang positif gitu ya.
organisasi yang positif. Kayak misalkan kan ada beberapa anak muda mungkin yang go apa namanya go plastik kayak misalkan buat global warming gitu-gitu kan ada Iya, juga gitu ya organisasi-organisasi seperti itu mengutin sampah ya walaupun memang mengutin sampah gitu kan di hari Sabtu Minggu ya memang waktunya itulah Sabtu Minggu gitu mm, apalagi Car Free Day gitu kan kayak gitu-gitu kan event-event seperti itu ya tentu saja ada tenaga yang memang suka relawan untuk melakukan hal-hal tersebut gitu. Dan itu sangat mm, penting gitu kan timbang kita melihat Car Free Day kemudian selesai Car Free Day sampahnya banyak gitu kan dan dengan ada iya, organisasi tersebut kan bisa membantu untuk mengurangi sampah-sampah yang ada gitu apalagi sampah betul plastik betul. dan itu yang menarik ya kemudian organisasi-organisasi yang lain ya kayak misalkan organisasi perdamaian gitu kan organisasi kayak keagamaan eh, eh, apa organisasi-organisasi antar 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 agama gitu maksudnya ya lintas agama Mm, itu yang sangat menarik yang harus kita pelajari dan kita terjun ke sana supaya betul. ya kita mengetahui di setiap lini itu seperti apa sih gitu kan karena pelajaran-pelajaran ya memang di agama Islam pun kita suruh suruh ikro membaca gitu ya ya Mm, membaca tuh dalam artian membaca bukan hanya membaca buku tapi membaca lingkungan sekitar membaca keadaan dan lain sebagainya yang penting adalah ya membaca lingkungan belajar termasuk salah satunya adalah organisasi itu yang poin yang penting dan memotivasi ya lu sama gue sama lah motivasinya seperti iya. itu kalau ada lebihnya gitu ya itu sharing-sharing yang sangat menarik terkait masalah pentingnya berorganisasi Iya, ngomong-ngomong sisi positifnya organisasi, kan ada juga nih ya sisi negatifnya. ya betul Eh, Kira-kira gimana sih cara kita tahu kalau itu tuh organisasi yang harus dihindari gitu tuh, Kang? Apa sih yang dilihat gitu tuh? Dari segi apanya yang dilihat selain mungkin dari segi fisik ya, apa maksudnya mungkin dari segi pakaian atau segi nama gitu kan? Orang kan terkadang ya tuh belum tahu kalau mereka itu terjun dalam lingkungan yang ternyata buruk gitu tuh. Pasti taunya telat gitu. oke okay. Ya kalau menurut gua ya pandangan pribadi gua sebenarnya bebas kalau milih organisasi manapun bebas Mm-mm. selama ya memang aturannya adalah setiap organisasi kan memang di bawah istilahnya ada izin dulu kan untuk Iya. menerbitkan sebuah organisasi itu. Yang sekarang kita pegang itu dari daerah itu apa namanya tuh? Ya, intinya itulah ada sebuah lembaga daerah yang menaungi organisasi-organisasi tersebut dan memiliki izin gitu ya. Iya. Kesbangpol kalau nggak salah itu. Hmm. Kesbangpol ya. Ya itu. Dan ya sebenarnya kalau misalkan selama organisasi tersebut diizinkan, ya baik-baik saja. Cuman ya itu tadi memang izin awalnya A, bisa saja bisa jadi B, bisa jadi C atau bisa kayak yang lain-lain ya, bisa juga gitu kan. Karena ya balik lagi tujuan organisasi tersebut untuk apa gitu kan. Hmm. Apakah memang untuk ya sorry to say kan beberapa organisasi memang ada ya menyeleweng ke kiri, menyeleweng ke kanan gitu kan. Kita kan nggak tahu Hmm. ada yang benar-benar kiri dalam artian keras sekali gitu kan. Hmm. Ada yang konservatif sekali, ada yang ini dan sebagainya itu ya sebenarnya harusnya menyesuaikan aturan yang telah diterbitkan oleh negara Republik Indonesia gitu ya. Intinya Hmm. sih yang paling poin penting adalah organisasi itu atau bisa komunitas-komunitas itu tidak mencederai Pancasila. Setahu gue itu ya. Itu yang Hmm. poin penting. Poin penting. Itu poin penting tidak mencederai Pancasila. Maksudnya dalam artian kita saling menghargai satu sama lain. Kita saling support satu sama lain gitu kan. Mau agama apapun dan lain sebagainya ya di Indonesia kan nggak ada batasan terkait masalah agama, golongan dan lain sebagainya kan, Hmm. suku sara itu nggak ada. Tapi banyak sekali gitu kan organisasi-organisasi seperti itu sampai istilahnya terjun ke dunia ya sorry terorisme Hmm. ke dunia tersebut gitu kan.
ya intinya sih merugikan di mana ya merugikan si istilah manusianya dalam artinya guanya nih misalkan gitu kan, kalau gua ikut teroris ya sebenarnya gua merugikan juga gitu, gua merugikan dan orang lain juga dirasa dirugikan juga, nggak ada sih yang namanya diuntungkan gitu kan kalau misalnya memang berbau-bau ke arah sana, karena ya kita hanya mengetahui bahwa jadi iming-iming aja kan, nggak tahu secara gamblangnya seperti apa gitu kan. Kita nggak tahu baik buruknya kalau misalkan memang sudah balik lagi ya sudah fanatisme dan lain sebagainya, itu timbul ke sana tuh nggak akan bisa ada rem, timbulnya nggak ada rem lah istilahnya. Kalau misalkan makanya kenapa tiap organisasi itu punya remnya adalah tidak mencederai Pancasila, itu intinya remnya lah, remnya jangan sampai blong gitu kan. Yang gua lihat sih dari situ sih gitu kan, pemanfaatan itu, entah itu organisasi kemanusiaan dan lain sebagainya. Dan ya jangan sampai diselewengkan juga ya, punten-punten juga nih gitu kan, kayak sekarang nih ada nih organisasi kemanusiaan gitu yang lo tahu lah beritanya di mana-mana, ya sorry tuh sih ya kan, memanfaatkan donasi ternyata untuk uang pribadi. Nah itu kan yang menurut gue bahaya gitu kan. Ya itu memang organisasi apa ya, bentuknya apapun itulah, yayasan dan sebagainya, yang menggunakan apa ya, kemanusiaan, jiwa-jiwa kemanusiaan dari setiap orang gitu kan, tapi digunakan yang itu sih gitu kan untuk dana pribadi dan sebagainya, entah benar atau tidaknya ya isu tersebut udah terpublikasi gitu kan. Artinya ya memang ada sebuah investigasi yang menurut gua sudah mendalam lah, nggak mungkin dong, apalagi media lo yang ngeluarin ya, media yang udah lumayan lah di Indonesia gitu ya, kayak gitu sih. Jadi ya itu tadi, sebenarnya organisasi manapun boleh lo ikutin dan lain sebagainya, tapi itu tadi gitu kan, kalau tujuan organisasinya jelas dan lo tahu ke arah mana, kalau misalnya memang ke arah yang buruk ya yang penting adalah lo pribadinya adalah punya rem, oh tidak mencederai Pancasila gitu, intinya sih itu aja ya. Tapi terserah sih orang lain mau berpikiran apa, yang gua tahu dan yang gua poin yang penting adalah itu. Nah kalau menurut lo gimana ya, kayak tadi ya solusi gitu ya, memanfaatkan sebuah jiwa kemanusiaan yang akhirnya dimanfaatkan pribadi, seperti itu. Ya, saya sih untuk keseluruhannya setuju sih apa yang disebutin Mas Rauf. Apalagi terutama gini, ketika kita udah masuk organisasi, tak hanya nama doang yang dilihat, tapi juga visi misi organisasi tersebut gitu tuh ya. Apakah udah sejalan atau tidak dengan kegiatannya gitu. Nah Ya, kalau tidak itu kan bendera merah pertama tuh ya. Bendera merah bendera kuning kedua dulu. itu ya bendera kuning Oh, dulu berarti ya. kartu kuning lah. Iya kartu kuning. Nah, kartu merahnya itu ketika udah tujuan visi misi mereka udah berbeda, apa yang mereka terapin juga berbeda, yang mereka sampaikan kepada anggotanya itu pun beda gitu tuh, jauh dari visi misi mereka yang positif tersebut. Ya, Nah itulah itu bagi saya itu udah red flag banget sih, udah bendera merah banget itu udah. Orang kalau kita udah tahu kayak gitu langsung keluar segera kalau bisa. iya. Tapi itu jadi gini ya, kadang-kadang ya isu-isunya juga kan, yang gue tahu ya, kalau misalkan ketika lu ikut organisasi yang hal yang ke sana lah ya, ke arah sana gitu ya, yang memang menurut lo visi misinya udah berubah banget, tujuan udah berubah banget, ketika pengen keluar lo tuh susah untuk keluar, ngerti nggak? Wah. Maksudnya ada isu kayak gitu kan, keluar itu susah banget gitu kan, ketika keluar lo dicariin terus-terusan, lo tak ditarik-tarikin dan sebagainya, itu mungkin ada gitu kan. Tapi ya eh, ya nggak tahu sih solusinya bagaimana kan, tapi ya menurut Iya, gua ya kalau memang niatnya mau keluar ya pasti ada solusinya sih gitu kan, pasti dengan pasti. ya bisa
bisa juga ikutin apa ya, laporan yang mengganggu atau gimana gitu kan, mengganggu berlebihan dan sebagainya. Sebenarnya fine-fine aja. Tapi sampai di apa ya, kalau sampai diancam, Mm-mm. wah itu parah banget sih. Maksudnya kan ada juga sih yang ke arah sana gitu. Ya nggak sih? Iya, iya, iya. Itu kalau kita nggak bisa keluar, itu organisasi atau kultus itu. Iya, takutnya kan gitu kan. Soalnya kan ada yang alasannya saya susah pengen keluar tapi gini 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 kan ada sempet ada videonya lah yang ya gua nggak tahu kapan nontonnya tapi sempet pernah nonton itu gitu kan. Mm-mm. Ada misalkan interview secara khusus gitu Mm-mm. siapa gitu yang terbitin atau yang itu gua lupa banget tapi Iya, kayaknya iya. gua pernah suatu tempat gitu kan video itu diputerin ya, rasanya gitu maksudnya susah banget gitu padahal oke gue mau keluar tapi nggak semudah itu gitu kadang-kadang kan gitu kan ya yang penting adalah hati-hati juga sih ya itu tadi ya rem pertamanya adalah ya ketika lo udah ngerasa udah beda banget ya udah gitu kan cabut aja gitu daripada lo harus mungkin cuma ini doang kali ya nanti besok-besok enggak gitu kan ya terserah sih itu mah gitu. Itu yang penting ya sampai Iya. apalagi sampai eh, iya sorry itu sih gitu memanfaatkan dana kemanusiaan atau organisasi-organisasi kemanusiaan gitu yang berbau kemanusiaan itu menggunakan ya misalkan lu yang capek gue yang enak kan itu ya terserah aja sih itu bahasanya enak atau enggak gitu kan ya intinya balik lagi sih ya. Eh, ya itu kasusnya itu mengganggu juga sih kalau ngomongin organisasi ya kalau Mm-mm. menurut gue kasus itu mengganggu juga bagi gue pribadi ya Iya, betul. gua Betul. dulu jujur gua bukannya gua mau itu ya maksudnya buat mau ngomongin itu gua sebenarnya dulu punya misalkan yayasan yang gua setiap bulan gua sumbangin gitu ya Mm-mm. dan ya memang gua rasa ya sorry sorry ya maksudnya ya memang yayasannya masih kecil dan sebagainya gitu ya yang maksudnya gue bantu adalah ya kemanusiaan gue tergugah untuk membantu ya anak yatim piatu gitu kan Mm-mm. ya ngasih yatim piatu dan sebagainya gitu kan eh ya awal-awalnya sih nggak apa-apa sih sampai gue rasa setahun 2 tahun kayaknya gue ngerasa gimana gitu ya maksudnya gue nggak berpikir ke arah sana sih gue positif aja lah gitu kan maksudnya ya mungkin baik kok ada pembangunannya dan sebagainya cuman ya apa ya ya sekarang yang gue pikirin adalah yang besar aja seperti itu gitu nggak Iya, sih iya, ya iya. gue bukan mengeneralkan gitu ya yang besar aja bisa seperti itu gimana yang masih masih ini gitu masih Iya. grow up gitu ya gue nggak ngerti ya mungkin ada yang benernya gitu ada yang benernya tapi kebanyakan seperti itu karena dengan adanya kasus itu teman-teman gue juga ya teman sekantorku bercerita juga ada temennya apa maksudnya di lingkungannya itu ada anak Mm-mm. yatim piatu dicari yayasan maksudnya dicari yayasan itu dalam artian dia mau nggak jadi anak yatim piatu di yayasan tersebut gitu maksudnya suruh ikut ke sana gitu kan Oh. nah jadi ketika dia dimasukkan ke yayasan tersebut ya kan tujuannya kan baik kan disekolahin dan sebagainya gitu kan Mm-mm. ya seperti itu gitu ternyata akhir-akhirnya endingnya ternyata di sekolah ini enggak gitu kan tapi ketika setiap ada acara-acara kayak misalkan ya sorry itu saya ya acara-acara kayak misalkan santunan itu Mm-mm. diajak doa itu diajak tapi Mm. setelah itu udah maksudnya dalam artian eh, di sekolahin enggak gitu kan akhirnya kan Iya, iya, adalah jadi korban gitu iya, yaitu itu penglihatan dari sisi orang lain gitu yang cerita gitu ya dengan iya, adanya iya. kasus yang besar ini gitu ya kasus Oh. organisasi kemanusiaan yang besar ini yang eh, menggunakan dana kemanusiaannya untuk pribadi ya Mm-mm. gitu infonya juga katanya ya maksudnya ceritanya
si pemilik yayasan ini ya sorry to say ya punya mobil mewah juga sama gitu. Kemudian ya oke lah, masalah istri 3 nggak jadi masalah sih buat gua kalau misal memang si suaminya bertanggung jawab gitu ya. Tapi ya terlihat dari itu kan kita nggak tahu juga gitu kan apakah memang itu benar atau enggaknya gitu. Maksudnya dalam artian Mm-mm. tujuan mana kita nggak tahu. Mm. Ya intinya sih si anak ini infonya sih jadi Mm. korban untuk itu aja. Di dididik enggak atau enggak gitu dan sebagainya ya itu tadi ya. Apakah mungkin konsepnya juga semua itu seperti itu atau gimana gue nggak tahu gitu kan karena Mm. ya sekarang bola bola saljunya kan makin membesar kan karena ada kasus-kasus seperti ini toh malah Mm. sekarang semua orang berpikir bahwa oh jangan-jangan web yang ini begini lagi ya kan Iya. jangan yayasan ini begini juga lagi kan ya jadi ada aturan-aturan yang sebenarnya itu tadi kan sebenarnya kan organisasi-organisasi tersebut atau misalkan lembaga-lembaga tersebut kan minta izin dulu ke pemerintah kan Iya. bahwa memang sebenarnya ada aturannya untuk mengambil sebagian gitu misalkan 10% atau berapa persen gitu untuk Mm. dilakukan apa ya sebagai dana operasional lah bentuknya seperti itu atau sebagai dana yang memang diperlakukan untuk si si apa ya si pengumpul dana tersebut gitu kan Mm. tapi kalau misalnya memang sudah lebih ya itu diselewengkan lah ya kalau menurut lu gimana pandangan lu dengan kasus ya terbesar ini menurut gua terbesar lah yang mengenai apa ya kemanusiaan yang dimanfaatkan untuk pribadi. Iya, bagi gua karena adanya kasus yang besar ini nih yang baru terjadi, jadi masyarakat tuh jadi renggang ya ini apa rasa percaya terhadap lembaga-lembaga lain gitu kan. Iya nggak sih? Ya benar benar Heeh. benar benar Jadi benar banget. jadi hilang gitu tuh rasa ini apa trustnya. Jadi sulit juga sih, kasihan juga untuk lembaga yang benar-benar apa menjalankan visi misinya itu dengan benar gitu tuh kasihan aja gitu. Pasti ada lah beberapa organisasi atau lembaga yang masih pure gitu ya tidak tidak dikotori oleh ini kasus korupsi itu Bukan jadi korupsi kasihan. penyelewengan ya. Oh ya bahasanya ini ya pe- apa. Kalau korupsi untuk pejabat aja. Oh, oke. Iya, maksudnya begitu. Jadi saya pribadi yang suka apa berorganisasi di dunia sosial gitu ya. Jadi sangat sangat kasihan aja gitu. Orang yang udah capek-capek jadi volunteer ya kan tidak dibiayain kan tidak dibayar gitu. Tapi malah apa ya yang dia kerjakan itu jadi sia-sia karena hal seperti ini gitu. Sangat Ya, disayangkan aja sih. Nah itu paling gimana caranya kita ambil lagi rasa percayanya kepada masyarakat. Gimana caranya kita membangun lagi itu. Itu paling sulit pasti. ya sulit 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 banget. Ya kayak gue juga sekarang nggak mudah percaya gitu kan. Karena Iya. ya sorry itu sih kadang ada juga yang lo tahu lah ya yayasan yang ya untuk pendanaan pendanaan terorisme dan lain sebagainya Iya gitu benar benar benar. sumbangan kalau menurut gua memang di Indonesia itu seksi banget kalau ngomongin masalah kemanusiaan ya maksudnya Iya. kemanusiaan dalam artian itu dengan keagamaan Iya benar benar. itu sangat seksi banget dan semua orang mungkin awalnya dulunya atau percaya gitu ya entah entah mungkin sampai saat ini juga percaya atau misalkan memang sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga tersebut ya Mm. ya semoga aja sih positifnya dengan adanya itu kan lembaga-lembaga lain lebih apa ya kita lebih lebih rapi bukan lebih rapi dalam artian ngumpetin ya bukan maksudnya eh, lebih rapi dalam artian ya memang tujuannya dan visi misinya harus disesuaikan kembali gitu kalaupun misalkan adanya terjadi lagi ya udah itu masalah yang menurut gua pasti
nggak bakal lagi dipercaya lagi sama masyarakat. Ya sekali ini ya, satu ini aja udah menggemparkan, gimana kalau misalkan ada lagi dan ada lagi. Ya Mm-mm. udah, berarti kan memang lembaga-lembaga tersebut memanfaatkan rasa kemanusiaan orang lain atau empati orang lain untuk tujuan pribadi. Intinya kan Iya benar-benar. itu kan parahnya gitu ya. Walaupun ya memang ada yang disumbangkan, tapi kan kalau memang sudah menyelewengi dari aturan yang sudah di apa ya istilahnya ada hitam di atas putih, itu Mm. udah menurutku udah melanggar sekali dan memang harus segera tutup atau segera dilepas izinnya, segera dilepas apa peredarannya dan sebagainya. Itu sangat mengganggu ya. Menurut gue sangat mengganggu eh, apa ekosistem di lembaga-lembaga kemanusiaan. Mm-mm. Ekosistem. Iya benar benar. Gua setuju Iya, karena itu tadi kan orang jadi nggak apa ya, karena satu kasus orang jadi nggak percaya dengan hampir semua gitu. dari ya. dan kasihan bagi lembaga yang lagi butuh-butuhnya malah nggak ada orang yang untuk bisa ngebantu gitu karena nggak percayanya itu. Apalagi ya memang ketika ada bencana gitu. Hmm. Bencana nih ya bencana kan ya memang pasti bener-beneran ke sana datang gitu ya. Ya mungkin orang-orang lain nggak bakal percaya melalui orang ketiga. Maksudnya dalam artian ya kalau misalkan kejadiannya misalkan ya sorry itu saya gitu ya di luar dari Pulau Jawa atau misalkan memang di Pulau Jawa orang dari Sumatera dan sebagainya pengen nyumbangin nggak percaya tuh gitu kan. Gue Iya. nggak mau deh dari pihak ketiga gitu kan. Gue Ah. pengennya langsung gitu ke posko-poskonya dan lain sebagainya. Gue mau ada ini ada itu dan ya makanya sih kenapa orang nyumbang itu memang harus ada foto buktinya gitu kan di Oh iya, sertifikatnya dan sebagainya. Nah, iya. itu sangat Alat. penting juga Ah, untuk ah. alat bukti bahwa memang Iya, sudah dibagikan gitu. iya, Bukti yang sudah memang ini diterima nih sama orang yang tepat mm-mm. gitu. Iya, Itu memang alat karena ya bukannya ria atau apa sih sebenarnya sih balik lagi gini ya masalah ngomongin ria ya dalam sebuah kemanusiaan kayak gitu ya ada dua sisi sebenarnya iya betul bisa betul. ria yang memang atau ya itu tadi sisi untuk membuktikan bahwa kita sudah melakukan itu gitu dan dokumentasi itu sangat perlu gitu. Nah tapi kalau misalkan memang didokumentasikan secara berlebihan ya mungkin bisa jadi ria gitu atau misalkan memang mau menjual elektabilitas mau jadi capres. Iya, para donatur biasanya tuh ingin mendonasi dan ingin melihat bukti nyatanya ya kan, apakah uang Ya, mereka itu disalurkan dengan baik atau tidak, dan makanya adanya bukti foto atau video itulah jadi bukti untuk donatur sebenarnya ya. Kalau betul. kalau orang di luar sana nggak tahu gitu tuh mengapa para relawan ini biasanya mengcapture suasana yaitu untuk laporan ke para donatur mereka gitu ya kak. Dan saya setuju masalah ria itu sih, dan bagi saya sih tergantung orang sih itu mereka melihatnya itu ria atau tidak gitu, dan dilihat lagi yang mukanya paling paling banyak di foto-foto itu siapa gitu. Mau ini ya, mau nyalonin capres ya, Oh iya, elektabilitasnya biar naik. nah gitu kan, gitu. Dan orang kan foto suasana ya kan, foto barang apa korban ya untuk bukti, dan orang melihatnya kan ya, tergantung ya kan, tergantung niat ya kan. Oh iya bener nih, ini buktinya udah ada nih. Para donatur pasti mikirnya seperti itu kan, ini udah ada nih bukti-bukti apa berarti udah disalurkan dengan baik uang uang sumbangan saya. Nah lihat lagi orang lain yang tidak tahu apa-apa, nah ini orang mah mukanya banyak amat ya di fotonya ya. Apa jangan-jangan mau ini mau Iya, kelihatan itu peduli gitu.
Iya benar. Kelihatan ini ya, apa namanya, wih, ini jangan-jangan nih orangnya nih, wah kayaknya ini nih yang penggeraknya gitu kan. Iya. Karena nggak ada orang Iya, yang tahu ya. makanya kan ada hal lucu ya, kalau nggak salah pernah di Serang atau di Banten, Serang Banten atau apa, gua lupa. Ada apa namanya, bencana kalau nggak salah, kemudian di foto-foto terus komplain. Maksudnya dalam artian kalau mau nyumbang ya nyumbang aja, nggak usah difoto, apa-apa difoto, apa-apa difoto gitu. Ah iya Pernah iya, nggak? saya ingat Iya kan? itu masalah jembatan. Banjir kalau nggak salah. Iya banjir dan jembatan di daerah warganya itu rusak apa kalau nggak salah ya. Itu itu niat ya bisa dilihat dari dua sisi benar. Apa maksudnya ada Ah, dua cerita di situ kan. Cerita pertama ya ah, si relawan ini bilang ya ini buat bukti untuk para donatur gitu tuh. Kalau kita nggak ada bukti ya kita nggak bakal dapat dana lagi gitu kan. Nggak bakal dapat sumbangan lagi ya inilah gitu. Nah, sedangkan dari warganya bilang mereka tuh datang foto-foto udah cabut gitu gitu. Jadi oh masih ya, masih abu-abu gitu. Kita nggak ambigu tahu ya, siapa yang masih iya ambigu atau siapa abu-abu ya. Nah, siapa yang benar siapa yang salah kita nggak ada yang tahu tuh gitu. itu menariknya dari sebuah organisasi ya, obrolan mulai dari pentingnya sampai ada masalah-masalah positif dan negatifnya sebuah organisasi gitu ya. Yang penting itu tadi ya. Yang kesimpulannya sih organisasi atau kita belajar organisasi itu penting. Hmm. Yang kedua adalah lo harus tahu remnya sebuah organisasi itu di mana, atau misalkan Hmm. memang lo sebagai orang di organisasi tersebut ya lo harus tahu batasan-batasan organisasi yang memang disepakati dan sesuai dengan aturan-aturan dari negara gitu ya. Karena kan Hmm. lu hidup di negara hukum, negara yang memiliki aturan-aturan dari awalnya seperti apa gitu kan. Makanya lu harus ikutin, dan itu sebuah rem juga gitu. Dan yang ketiga yaitu tadi jangan sampai memanfaatkan sebuah organisasi ke arah yang negatif. Ya, kita tadi cerita ya hal-hal yang negatifnya seperti itu. Iya. Oke, palingan itu aja yang bisa gua sampaikan, kita sampaikan ya. Iya. Masalah itu nanti kita terusin masalah Wapres Ma'ruf Amin, eh, ya kan? Eh, Ma'ruf Amin yang akan melegalkan ganja. Wah. Itu yang menarik ya. Thank you untuk Mas Dava untuk malam ini udah nemenin gua di secangkir kopi, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. See you next week. See you.